Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 25 Juli. Hari Minggu biasa pekan ke-17. Semoga kita semua bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat karunia-Mu yang kami alami hari ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini, biarlah rahmat dan anugerah-Mu selalu menjadi penyemangat dalam hidup kami, untuk kami terbuka akan rahmat, tanda-tanda kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita baca dan kita renungkan bersama. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa sih tujuan Yesus membuat mujizat? Yang pasti bukan untuk memecahkan persoalan semata-mata, tapi sebagai tanda mujizat penggandaan roti itu bukan pertama-tama untuk memberi makan sampai kenyang, bahkan berkelimpahan.
Namun, agar dengan melihat tanda itu, orang mengenal Dia dan menjadi percaya. Maka ketika Yesus bertanya kepada Filipus, di mana bisa membeli roti supaya semua orang itu bisa makan? Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Dan jawaban Filipus sangat logis dengan mengatakan bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup sekalipun masing-masing hanya dapat sepotong kecil saja. Pasti tidak ada artinya 5 roti jelai dan 2 ikan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, ternyata dengan 5 roti dan 2 ikan itu, lebih dari 5.000 orang makan sampai kenyang, bahkan berlebihan. Memang, masalah bisa dipecahkan dengan cara yang di luar nalar. Namun sebenarnya Yesus bermaksud memberi tanda kepada mereka agar orang bereaksi dan mengenal siapa Dia sebenarnya. Paus Fransiskus dalam ensiklik Evangelii Gaudium menegaskan bahwa segala tindakan kita hendaknya dilakukan dalam kerangka mewartakan kabar gembira. Tindakan sosial misalnya, mesti berdasarkan iman bahwa Tuhan itu penuh belas kasih kepada siapa saja dan menyelamatkan manusia secara utuh seluruh sendi kehidupannya. Dengan dasar itu, selain membantu memecahkan persoalan, layanan itu juga merupakan perwujudan iman dan sarana pewartaan kabar gembira. Dengan tindakan tersebut, hati orang menjadi terbuka dan percaya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengajar begitu banyak orang, bukan terutama untuk membuat mujizat, tetapi supaya orang mengenal Dia dan percaya. Dan kita semua ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Percaya bukan karena melihat mujizat, tetapi karena pewartaan yang disambut dengan keterbukaan hati dan mata iman kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita menyadari rahmat dan kasih Tuhan. Belas kasih-Nya itu kita alami, kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tanda kehadiran Tuhan bagi kita. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, khususnya mereka yang sakit karena terpapar COVID-19, diberikan kekuatan, kesehatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.